ini kelas 3 digabungkan di kelas 4 ya. Tadi Bapak Jaka tadi itu memberi kabar pada Pak, dia menitipkan kelas 3 untuk digabungkan. Katanya dia tidak bisa masuk karena ada pekerjaan di luar sekolah ya. Adakah hari ini yang tidak masuk di kelas 4? Masuk semua ya. Yang kelas 3? Masuk semua. Ya, marilah hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Nizam, ayo pimpin doa kawannya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa bersama-sama. Untuk pembelajarannya kita masuk di pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA hari ini kita mengenai tumbuhan. Ada yang tahu di sini macam-macam tumbuhan, yang tumbuhan dikotil dan monokotil? Tahu? Nah, sekarang Pak beri contoh. Tumbuhan dikotil. Dikotil. Tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang berakar serabut. Nah, tumbuhan berakar serabut itu contohnya itu apa? Seperti pohon kelapa, ya, batang cabai itu kan, tumbuhan cabai itu kan, itu tumbuhan berakar serabut, itu tumbuhan dikotil. Sedangkan monokotil itu tumbuhan yang berakar tunggal, seperti pohon kelapa. Pohon jengkol, ya, pohon durian. Nah, di sini Pak ada gambar tentang pohon. Ini ada macam itu beberapa tumbuhan ini yang ada di Kopentul ini akar kan? Akar ini fungsinya apa? Fungsi akar ini kan sebagai penunjang pohon tumbuhan. Si akar ini. Tahu kan di akar pohon, akar tumbuhan yang di dalam tanah untuk menyerap makanan. Sedangkan di batang pohon itu apa yang tahu kan? Batang pohon itu batang cabai itu, batang cabai atau batang bunga. Itu sebagai penyalur makanan ke atas. Ke daun. Sedangkan jadi daun sebagai fotosintesisnya. Tahu, paham? Ada yang tahu ada macam-macam tumbuhan yang di rumah kalian tuh, ada bunga gitu. Bunga itu kan termasuk di tumbuhan dikotil. Dia berakar serabut, dia akar yang kecil-kecil kan. Akar tumbuhan yang kecil-kecil itu. Nah, batang mangga kan dia tumbuhannya, dia akarnya akar tunggal, akar yang sikut-sikut, besok-besok kan. Tumbuhan monokotil ini termasuk di golongan monokotil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tumbuhan? Sudah mengerti? Jadi fungsi batang itu apa tadi? Untuk menyalurkan makanan ke. Sedangkan pohon itu apa? Akar ini untuk apa? Akar pohon ini untuk menyerap makanan dan menahan tumbuhan itu. Amun dah akar dia
kehidupan ini. Untuk menyerap karbon itu oksigen, menuntut di manusia. Untuk menyerap oksigen dia menyerap matahari. Paham? Sampai di sini. Nah, sekarang kalau sudah paham, Pak kasih soal, 3 soal, ya. Nanti dikerjakan. Cuma 3 soal, nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan Pak, ambil nilainya nanti. Jawablah yang kelas 4 ya. Diam. Pak, nak yang ke kelas 3 boleh kan? Ya. Ya. Jangan mengganggu ya dalam proses pelajaran kelas 3 ya. Kelas 3 masuk semua kan hari ini? Hari ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Maka di mana pelajaran materi diberi Pak Joko? Kalau Pak Joko tadi, Pak Jaka tadi ngasih tahu dia pelajaran dia telah disampai di macam-macam benda, ya, benda di sekitar kita. Oke, pasti dia perhatikan. Ada yang tahu ada berapa macam benda itu di kelas itu untuk pasti? Ada yang tahu ya? Benda itu. Benda itu tergolong dari berapa macam? 2, ya. Yang pertama benda mati. Yang kedua, benda hidup. Apa sih fungsi benda itu? Benda itu apa? Benda itu untuk sesuatu barang yang memiliki massa di suatu ruangan. Kalau benda. Nah, kalau benda mati kan apa? Coba itu Rizky, apa benda mati contohnya? Spidol. Nah, spidol Pak, benda mati. Fungsinya untuk apa ini spidol Pak? Untuk sedangkan benda hidup itu apa? Benda hidup. Benda hidup itu jalan diri kalian, diri Pak. Tumbuhan, manusia, benda hidup. Manusia dan tumbuhan, hewan, banyak bentuk benda hidup. Benda hidup itu banyak contohnya, ya. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan. Hewan itu jalan kucing. Sedangkan benda mati itu seperti yang kalian duduk itu apa? Kursi. Kursi itu untuk apa fungsinya? Untuk duduk. Meja untuk belajar, kan? Itu benda mati. Apa sih fungsi benda hidup itu? Menurut anak-anak yang kami ingin sudah kalian pelajari, fungsi benda hidup itu apa? Macam tumbuhan. Fungsi tumbuhan itu untuk apa? Fungsi tumbuhan. Tumbuhan itu kan untuk keberlangsungan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ada tumbuhan, kita ada oksigen. Oksigen itu banyak yang keluar dari tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk di pagi hari. Kalau untuk di malam hari, ya ada juga tumbuhan yang mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan itu penting. Kamu kita sesuai akar, sesuai batang kayu nami. Ya sepikir modal longsor. Kita sesuai tumbuhan itu susah. Begitu pula tumbuhan. Kalau sesuai manusia, dia sepi, sepi itu nggak itu. Tapi sampai nanam tumbuhan itu dia sesuai manusia. Tahu kan? Nah di situ kan itu macam-macam benda hidup dan benda mati. Itu untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang ada di alam. Sampai di sini paham? Ada yang ditanya?
Kalau barang mati, nggak jelas baca itu. Nah, kalau sertifikasi kita sudah ditanya ke, Pak kasih soal ya. Tolong dikerjakan. Nanti Pak kasih laporan ke Pak Joko. Ada lagi nih, gue kan. Benda itu ada benda itu masa, suatu masa yang patut ditimbang. Bagi kawan di sebelah. Baik anak-anak yang kelas 4, apakah sudah selesai tugasnya tadi? Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan perwakilan saja. Ambil tiga soalnya, soal-soal kawannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kelas 4 tentang ilmu pengetahuan alam, Pak Harap sudah mengerti. Sudah mengerti belum? Nah, kalau sudah mengerti, nanti kita lanjut pelajaran yang selanjutnya. Untuk kelas 4 silakan beristirahat. Kalau istirahat, kalau yang sudah mengerjakan ini sudah mengumpul. Kita akhiri pelajaran hari ini untuk kelas 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, kumpulkan dua kelasnya. Coba Rizky mulai. Nah, untuk kelas 3 juga hari ini Pak mengajarnya, Pak mohon dengan sangat semoga Pak kelas 3 ini memahami pelajaran hari ini, dan semoga Pak Joko besok dia masuk semua mengerti. Sekali lagi ya,